Assalamualaikum saudaraku, teman-teman pemirsa channel Bakalan Sukun rahimakumullah. Ini terjemah perkata surat Yasin ayat 41 sampai 44 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatun, dan tanda kebesaran Allah, lahum, bagi mereka, anna, sesungguhnya kami, hamalna, kami telah mengangkut, dzurriyyatahum, keturunan mereka, fil fulkil mashhun, di dalam kapal yang penuh muatan. 42. Wa khalaqna, dan kami ciptakan, lahum, bagi mereka, min mithlihi, dari yang serupa itu, mayar kabun, apa yang mereka kendarai. 43. Wa in nasya, dan jika kami berkehendak, nughriqhum, kami tenggelamkan mereka. Fala sarikha, maka tidak ada penolong, lahum, bagi mereka, wala, dan tidak ada hum, bagi mereka, yunqadhun, mereka diselamatkan. 44. Illa rahmatan, illa, kecuali, rahmatan, adanya rahmat, kasih dan sayang, minna, dari kami, wa mata'an, dan kesenangan, ila, sampai, hin, masa tertentu. Demikian, silahkan di-share dan subscribe ya. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. 44 yang saya sampaikan tadi, yang saya bacakan tadi, disampaikan, dan suatu tanda kebesaran bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan, dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Dan jika kami berkehendak, niscaya kami tenggelamkan mereka. Maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan. Tetapi karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberi kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Ini diceritakan tanda-tanda kebesaran Allah kepada kita, yaitu Nabi Nuh dan kaumnya diperintahkan untuk naik bahtera, kapal, yang mana masyarakat atau alam sekitarnya mau dimusnahkan oleh Allah. Paling tidak semua binatang dan manusia mau dimusnahkan oleh Allah. Dan itu sedikit orang muslim, 3 anaknya Nabi Nuh, dan sepasang binatang, serta harta benda mereka yang bisa dibawa. Hanya itu, tetapi membuat bahtera itu penuh muatan. Bahasa kita overload, yang mengkhawatirkan karena mudah tenggelam. Andai tidak dirahmati oleh Allah, pastilah mereka nggak ada yang bisa menolong dan nggak diselamatkan. Karena rahmat dari Allah sajalah mereka diselamatkan, diberi kesempatan untuk hidup sampai waktu yang tertentu, untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup. Di samping selain itu, sebagaimana disampaikan, dicanangkan oleh Nabi Adam, bahwa Nabi Adam diciptakan untuk menjadi khalifah fil ardh, untuk menjadi pengganti Allah dalam memakmurkan, merawat bumi ini. Sebenarnya yang bertanggung jawab merawat, memakmurkan bumi ini Allah, tetapi Allah mengutus, mewakilkan. Bukan Allah nggak mampu, tetapi memberi kesempatan Nabi Adam dan keturunannya, kita ini, untuk memakmurkan bumi, mengolah bumi ini agar bisa optimal dinikmati oleh kita ini. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau andai Nabi Nuh dan kaumnya itu sedikit saja diberi kecelakaan, andai seperti Titanic gitu ya, lubang sedikit saja sudah hancur, karena
situasinya sangat mendukung untuk kehancuran itu. Bayangkan gelombang setinggi gunung. Beliau dan umatnya itu terombang-ambing di lautan sendiri, nggak ada temannya. Gelombangnya setinggi gunung. Kalau gunung sekarang ini di sini mungkin sekitar 6.000, 10.000 meter. Kalau di mana? Aceh kemarin tsunami hanya 50 meter saja sudah goncang, sudah hancur begitu itu. Mendah nio gelombangnya setinggi gunung. Yaitu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita dipameri Allah ayat-ayat tanda kekuasaannya ini menginformasikan kita agar kita tergugah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tergugah untuk beramal. Bagaimana kata firman-Nya Allah, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Beramallah, berkaryalah hai keluarga Dawud sebagai tanda rasa syukur kalian, dan sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur, kata Allah begitu. Beramal, berkarya, bekerja sebagai tanda rasa syukur kita. Syukur yang golongan tinggi, tingkat tinggi adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepadanya, berhati-hati dalam berkata, dalam berbuat, dalam mengisi waktu-waktu kita. Kita pilih yang sunnah-sunnah, yang baik-baik untuk dikerjakan, untuk dipilih sebagai aktivitas harian. Kita hindarkan yang makruh-makruh, yang buruk-buruk sebagai hal yang ditinggalkan, hal yang dijauhi. Itu sebagai bentuk wujud takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat dulu ya, sekitar tahun 1600-an Inggris menjajah Amerika. Aslinya penduduk Amerika itu orang Indian, kulitnya merah-merah. Mereka welcome. Sebenarnya kalau ada pendatang itu seperti orang Indonesia dulu, pendatangnya orang Arab itu welcome, disambut dengan ramah. Ternyata yang disambut dengan ramah itu dikei ati ngerogoh rempelo, diberi kesempatan untuk hidup berdampingan, tetapi ternyata menjajah dan membantai orang-orang kulit merah, orang-orang asli pribumi di Amerika sana itu dibantai. Bantai itu pembunuhan secara massal, dikeroyok. Banyak orang dikeroyok oleh lebih banyak orang lagi untuk dibunuh bersama-sama dalam satu tempat satu waktu. Itu namanya pembantaian. Dan bahkan sampai dihargai, seperti kalau di zaman penjajah dulu di Indonesia sini kan, kalau ludruk-ludruk atau apa itu ya, film-film itu kan ada sayembara menceritakan penjajahan dulu Joko Sembung. Belanda memasang sayembara, kalau bisa membunuh Joko Sembung akan kami beri uang sekian gulden. Itu sayembara. Di Indian sana, di Amerika sana juga nyawanya orang Indian, bukan hanya tokohnya ya, bukan hanya orang yang dianggap berpengaruh, enggak. Seluruh nyawa orang Indian itu dihargai. Siapa yang bisa membunuh, menyerahkan kepalanya atau apanya itu, orang Indian akan diberi hadiah oleh rajanya penjajah itu. Nah, begitu itu bangsa Inggris, yang mana sekarang menjadi orang Amerika itu, yang menguasai orang Amerika itu. Nah, itu penjajahan. Kalau di Indonesia penjajahannya ya begini ini. Kita insya Allah sangat paham. Itu pun kita anggap sebagai orang yang tidak berkemanusiaan. Di Amerika sana begitu. Nah, sekarang dan sejak dulu bangsa lain di dunia ini juga sedang dan akan menjajah umat Islam di belahan bumi yang lain. Ada yang karena bertetangga terus dicaplok, dijajah menjadi bagian negara yang dijajah, itu dijadikan bagian provinsi terluarnya. Nah, begitu itu kasus-kasus. Kenapa kok banyak manusia mentolo, tega kepada manusia yang lain, menghalalkan segala cara demi mendapatkan harta, tahta, dan mungkin wanita.
Kenapa kok harus dengan menjajah, membunuh, membantai begitu? Karena korbannya tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat hadis yang agak panjang, kita digambarkan oleh Rasulullah, umat Islam ini digambarkan seperti buih di lautan. Banyak tetapi enggak berpengaruh. Ditanya oleh para sahabat, kenapa kami begitu itu? Apakah kami minoritas ya Rasulullah? Enggak, kalian banyak. Tetapi kamu seperti buih di lautan. Kenapa? Karena kamu mengidap penyakit wahan. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kematian. Ketakutan, kekhawatiran musuh kita itu dicabut oleh Allah. Enggak takut lagi. Mereka sudah enggak menghargai kita lagi, umat Islam. Enggak takut akan kita. Kalau kita diperangi, kalau mereka memerangi kita, mereka enggak takut. Kenapa? Dicabut oleh Allah. Rasa takutnya itu dicabut. Karena kita sering melakukan wahan itu tadi. Cinta dunia dan takut kematian. Nah, begitu juga orang-orang Indian di sana dulu itu, tahun 1600-an itu. Atau orang sekarang di Muslim di belahan bumi yang lain, di sekitar Asia ini, ya juga begitu. Mungkin karena sering serakah atau cinta dunia, sehingga musuh-musuh mereka tidak takut lagi kepada kita. Musuh-musuh kita, musuh-musuh umat Islam tidak takut lagi kepada kita. Nah, ini dipamerkan oleh Allah di surat Yasin ayat 41 sampai 44 ini. Hanya karena rahmat Allah lah kalian diselamatkan, diberi kesempatan untuk hidup, untuk menikmati kesenangan-kesenangan sampai waktu yang tertentu. Allah dalam tanda petik ngundat-ngundat, memberi nikmat, memberi rahmat kepada kita. Dan sebelumnya diceritakan, kalau dibuat kecelakaan, nggak ada yang bisa menolong, nggak ada yang, kamu nggak bisa selamat. Seperti Fir'aun, begitu kuatnya, dahsyatnya kekuatan militernya, tapi dikalahkan oleh Allah, dibuat kalah, dibuat hancur. Bukan dengan tenaga tangannya Nabi Musa dan umatnya, tetapi dengan tenaga lain. Abraha juga begitu dihancurkan oleh Allah. Mudah saja Allah menghancurkan kekuatan yang sangat dahsyat itu kalau Allah menghendaki. Nah, penjajahan, baik itu penjajahan gaya baru atau gaya lama yang akan dan sedang menimpa kita itu juga bisa jadi karena kita yang suka wahan itu tadi. Maka agar kita tidak terkena penjajahan itu, kita harus mengubah diri. Sikap kita, mental kita yang sering hanya hubbud dunia wa karahiyatul maut itu harus kita ubah menjadi hubbul akhirah dan enggak takut mati. Biasa, kematian itu hal yang biasa, seperti hidup, bernafas, makan, minum itu biasa. Nah, itu kita seringnya dengan keserakahan kita takut mati. Dengan keserakahan kita enggan kalau mau diberhentikan dari jabatannya itu enggan. Ingin terus menjabat. Kenapa? Ya itu tadi, hubbud dunia. Nah, kita seharusnya sebagai umat Islam menanggalkan sikap-sikap sifat begitu itu kita tanggalkan. Entah itu karena diancam oleh bahaya ataupun tidak, sifat itu, sikap itu adalah sikap bukan sikapnya umat Islam. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa bersikap yang